Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Kata Mutiara. Di video kali ini, aku bakal ngebahas soal mana yang harus didahulukan antara cadar atau kaos kaki. Nah, sekarang kan aku pindah ke Tasik. Aku tinggal di Tasik ini sekarang belum genap 1 tahun, baru beberapa bulan gitu. Nah, aku ngeliat ada beberapa perempuan yang udah pakai cadar tapi belum menggunakan kaos kaki gitu. Ya itu sebenarnya aku kaget juga sih gitu kan pas ngeliat. Makanya aku terdorong gitu pengen bikin video ini karena siapa tahu di antara kalian juga ada yang belum paham. Nah, jadi sebenarnya mana sih yang harus didahulukan gitu kan? Apa cadar, apa kaos kaki gitu ya. Pertama, kita harus tahu dulu batasan-batasan aurat pada wanita. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bilang kalau wanita sepenuhnya adalah aurat kecuali ini dan ini, kecuali telapak tangan dan wajah gitu kan. Nah, setelah kita tahu batasan-batasan auratnya, kita paham mana yang harus didahulukan antara cadar atau kaos kaki. Jadi, ternyata yang harus didahulukan itu adalah kaos kaki. Karena kaki itu adalah bagian aurat yang wajib ditutupin, gitu ya. Nah, terus gimana kalau misalnya pakai cadar tapi nggak pakai kaos kaki? Ini belum gitu ya. Mungkin teman-teman kita itu belum tahu gitu. Ya kalau emang udah pakai cadar terus belum pakai kaos kaki, ya udah tinggal dipakai aja gitu kan kaos kakinya. Karena pakai kaos kaki itu kan bukan sesuatu hal yang sulit atau ngambil waktu banyak gitu ya. Jadi ya udah kalau misalnya kalian udah pakai cadar, alhamdulillah kan, berarti kalian itu udah menjalankan sunnah. Tapi jangan lupa dijalankan kewajibannya, dipakai kaos kakinya karena kaos kaki itu yang lebih didahulukan untuk seorang muslimah. Ini sebenarnya nggak, aku bilang ya, seorang muslimah, bukan buat yang bercadar aja. Jadi ini hukumnya sama, buat yang belum bercadar juga sama. Yang mau berpakaian syar'i doang atau baru pakai jilbab dan himar syar'i aja belum bercadar juga sama. Atau yang masih pakai jilbab lilit kayak gitu juga sama. Aku nggak membenarkan gitu kalau pakai jilbab lilit itu benar gitu ya, aku nggak membenarkan, tapi ya udah, aku juga nggak menyalahkan. Mungkin mereka juga masih belajar, masih proses hijrah gitu ya. Cuman kaos kaki itu wajib dipakai, hukumnya wajib buat seluruh muslimah gitu. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu ke kalian, ya ini sih tips ala aku ya. Jadi aku mau ngasih tahu kalian tips-tips sebelum kalian keluar rumah, mau kerja, mau kuliah, mau yang sekolah pun juga sama gitu ya. Aku mau ngasih tahu 5 poin yang kalian harus cek sebelum keluar rumah. Pertama, itu jilbab. Kalian harus meriksa jilbab kalian apa terawang. Kalau terawang jangan dipakai. Terus habis itu jangan yang warnanya putih karena rambut itu kan warnanya hitam ya. Jadi walaupun kerudungnya nggak tipis gitu ya, kalau kalian tahu bahan Paris itu kan tipis dia ya. Walaupun udah dilapis 2 itu rambut kalian bakal tetap ngebayang gitu warna rambutnya gitu ya. Jadi kalau misalnya terawang jangan dipakai. Terus dilihat apa sudah menutupi dada atau belum. Itu juga harus dicek. Yang kedua, cek gamisnya. Gamis kalian gimana? Dicek dulu, ngetat atau enggak, ngebentuk badan atau enggak. Terawang apalagi, ini kan gamis kan hal ya, maksudnya baju bahan yang paling besar yang ada di tubuh kita kan. Jadi itu paling jelas gitu. Paling jelas orang bisa ngeliat gitu ya kan gamis kita. Jadi kita harus ngecek apa terawang atau terlalu ngetat, atau yang lebih bahaya lagi mungkin robek atau apa, kalian gak sadar tuh yang paling bahaya. Jadi kalian cek dulu apa robek atau enggak gitu ya. Gamis, jilbab, abis itu legging. Legging ini hal yang penting juga buat kalian yang pakai rok kalau ke sekolahan atau kerja gitu ya, yang pakai rok atau gamis. Kalian juga harus pakai legging. Leggingnya kalau bisa juga warna hitam karena jangan warna kulit, nanti orang yang nyangkanya itu kulit.
Terus abis itu ya paling legging sih, bahan ya, bahan juga kalian harus perhatiin karena kalau bahan leggingnya agak-agak panas itu bakalan ngebuat kalian gak nyaman. Jadi kalian harus cari bahan legging yang adem, kalau bisa katun gitu ya. Habis itu handsock, kalian jangan lupa dipakai handsocknya karena kadang-kadang kan lengan itu suka tersingkap ya, walaupun udah pakai tangan panjang, tapi kalau misalnya naik busway atau apa gitu terus kalian ngangkat tangan, jadi baju sininya tuh rada ngangkat sedikit kayak gini gitu, karena ini kan kelihatan. Jadi kalian harus pakai handsock gitu, dicek handsocknya. Ini pakai handsock enak kok, aku juga awalnya kayak pas pakai nyobain kok kayak aneh gitu ya, tapi ternyata lama-lama enggak, lebih enak pakai handsock gitu. Kalau misalnya kalian pakai handsock yang ring kayak gini, maksudnya yang tangannya masuk, kan ada yang sampai sini doang ya, itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian yang pakai yang kayak aku kayak gini, kalau mau wudhu atau apa, atau makan atau mau cuci tangan gitu kan, kalian bisa keluarin handsocknya dulu supaya diginiin gitu supaya nggak basah, asal lengannya itu nggak tersingkap. Habis itu yang kelima terakhir, kaos kaki. Nah ini yang paling banyak kita lupain, yang paling banyak orang sepelein gitu ya, paling nggak nganggep penting lah gitu. Ya sama, aku juga dulu gitu sebelum sebelum tahu, kayak ya udah kan pakai sepatu kan ketutup, atau enggak pakai flat shoes atau pakai apapun gitu ya, yang kita kira ini kaos kaki itu nggak penting, padahal kaos kaki itu penting banget. Malah kalau misalnya kalian pergi jauh atau agak lama gitu ya, kayak di kantor atau di apa yang kalian pakai kendaraan umum, kalian bisa bawa cadangan kaos kaki, siapa tahu kaos kaki kalian basah atau gimana kena hujan kayak gitu kan. Jadi itu 5 poin ala aku, bukan 5 poin sih, 5 tips ala aku. Kalian yang harus cek dulu sebelum keluar, apa kalian udah layak buat keluar gitu ya. Dan aku mau kasih tahu juga ke kalian tips atau cara gimana caranya milih kaos kaki atau milih legging. Yang pertama itu kalian jangan pakai kaos kaki atau pakai legging yang menyerupai warna kulit gitu ya. Ini untuk legging juga sama, jangan menyerupai warna kulit. Atau kalaupun kalian misalnya milih warna krem yang mirip warna kulit gitu ya, tapi kalian harus milih yang ada coraknya. Misalnya corak bunga, kan banyak ya kaos kaki atau legging juga yang sekarang yang di bawahnya itu ada corak-corak bunganya kayak gitu yang ke atas, jadi nggak polos doang gitu kan. Nah itu kayak gitu boleh. Kenapa emang kok nggak boleh kalau warna kulit doang yang polos gitu? Khawatirnya orang-orang yang melihat itu ngiranya adalah kaki kita sendiri gitu ya. Kalau itu kan maksudnya kaki dan maksudnya apa ya, dia tuh tersingkap kecil di bawah, paling bawah gitu kan. Jadi kalau orang lihat sepintas gitu, takutnya orang nyangkanya kalau itu kaki kita beneran, dan takutnya juga jadi fitnah karena kalian tahu sendiri warna kaos kaki yang menyerupai warna kulit kan mulus banget ya, persis banget sama warna kulit aslinya gitu. Jadi takutnya orang ngira putih banget kakinya gitu. Padahal mah itu kaos kaki gitu. Nah jadi kalian harus kalau kalian beli yang warna krem, harus banget pilih yang ada corak-coraknya gitu. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka kaos kaki yang warna hitam sih sebenarnya, karena pertama lebih netral dan lebih aman juga. Maksudnya lebih aman dalam artian orang udah pasti tahu kalau itu bukan kaki aku gitu kan. Atau aku juga punya yang warna krem tapi atasnya krem, bawahnya itu hitam gitu. Jadi kelihatan sampingnya nih hitam gitu. Kalian pasti tahu deh yang bawahnya hitam tuh. Aku pakainya itu. Tapi kalau kaos kaki yang bener-bener polos, yang krem doang, itu aku ada juga sih, cuman aku jarang pakai. Tapi itu pun udah ada warna-warna biru dongker kalau nggak salah ya, gara-gara kelunturan itu juga. Tapi jarang aku pakai. Kalau misalnya emang udah nggak ada pilihan lain atau lagi dicuci semua, itu aku pakai itu karena biru dongker yang kelunturannya itu pun juga kelihatan gitu. Ya udah, jadi dan di depan juga gitu kan. Nah, setahu aku juga tuh ada kaos kaki yang bahannya mirip stocking. Kalau kalian tahu yang kayak tipis banget itu ya, bener-bener apa ya, dia mah sebenarnya kayak bukan kaos kaki gitu, cuman kayak buat pelindung kaki doang gitu kan. Jadi bener-bener kayak terawang gitu kan. Apalagi kalau kena basah, kena hujan, itu langsung udah plek dah, nyeplek banget dah itu warna
kulit kita gitu kan. Nah, kalian jangan beli kaos kaki yang kayak gitu, karena pertama itu udah pasti tipis. Gunanya kaos kaki jadi udah nggak ada manfaatnya lagi kan, buat apa. Jadi kalian jangan beli yang setipis itu. Dan kalau bisa belinya itu yang agak tebel lah gitu, yang goseng tebel banget. Cuman kalau kalian beli kaos kaki di jembatan tuh biasanya ada yang jual 10.000 dua, kalau nggak salah aku pernah beli itu. Lumayan tebel kok bahannya, dan ada coraknya juga, ada corak bunga yang tadi aku bilang kayak gitu. Jadi buat kalian yang mau pakai celana legging atau kaos kaki, kalian harus pinter-pinter juga milih bahan dan warnanya. Jadi intinya yang harus ditekankan, yang harus didahulukan itu adalah kaos kaki. Tapi bukan berarti cadar juga di nomor 2 kan gitu ya. Kayak tadi aku bilang, jangan ya udah deh udah pakai cadar terus dilepas cadarnya terus pakai kaos kaki ya, jangan kayak gitu juga. Kalian bisa menjalankan kewajiban dan sunnah ini secara berdampingan. Ya dipakai juga cadarnya, dipakai juga kaos kakinya. Nah, kalian juga kalau yang pakai gamis itu misalnya gamisnya kena ke lantai kayak gitu, selama nggak ada najis itu nggak apa-apa, karena ada hadis yang menyebutkan juga kalau tanah selanjutnya itu sebagai pembersihnya gitu. Jadi nggak usah takut. Makanya itu juga kenapa wajib pakai kaos kaki. Misalnya walaupun gamis kalian udah nutupin kaki kalian nggak kelihatan gitu ya ketutupan gamis. Kalau misalnya kalian tahu, aduh ada kotoran atau apa, terus kalian jadi ngangkat gamisnya gitu kan, tetap ketutupan sama kaos kaki gitu. Jadi kalian juga yang udah pakai gamisnya misal panjang dan berpikiran, ntar kan nggak kelihatan nih, kan aku kan pakai gamisnya panjang gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya bakal terlihat kaki kalian, karena kalau misalnya kalian ngangkat gamisnya atau enggak misalnya kena angin gitu kan, itu kan bisa tersingkap gitu ya dan kelihatan kakinya. Jadi kalian tetap harus pakai kaos kaki. Dan ingat, kaos kaki ini juga bukan buat yang udah bercadar aja atau bukan buat yang berpakaian syar'i aja, tapi buat seluruh muslimah juga sama wajibnya. Ya paling segitu aja. Semoga buat kalian yang belum paham, yang belum tahu, jadi tahu setelah nonton video aku. Buat kalian yang belum tahu kalau ternyata pakai kaos kaki itu adalah kewajiban, setelah nonton video aku, kalian harus menjalankan kewajiban kalian karena kalian udah tahu gitu ya. Jadi emang di video kali ini aku lagi nggak begitu panjang videonya, lagi pendek dulu ya, lagi cooling down dulu, lagi istirahat dulu karena aku agak riweh ngelihat yang pada adu argumentasi di kolom komentar video aku yang makeup itu. Lagi rame banget gitu ya. Aku kasih tahu sekali lagi ke kalian, buat kalian yang mau kasih saran, mau kasih masukan, kritik apapun itu, kalian bisa DM aku di @kata.tiara. Ntar aku taruh juga di linknya di description box, kalian bisa lihat. Kalian bisa ngasih tahu aku lewat DM Instagram. Pasti insya Allah kalau aku ada waktu bakal aku bales. Jangan lupa juga kasih saran, kasih kritikan, kasih masukan, apapun itu dengan kata-kata yang baik dan sopan, karena aku tahu niat kalian itu bukan buat menjatuhkan orang lain. Buat yang udah support aku, ngasih dukungan, segala macam lah pokoknya dukungan, aku dapat kata-kata manis banget lewat DM Instagram yang nyemangatin aku. Semangat ya Kak, bikin kontennya, ini bermanfaat banget, membuat aku lebih teguh, lebih bulat keinginan buat pakai nikah, buat belajar lagi gini-gini. Pokoknya aku seneng lah. Aku seneng baca saran-saran kalian yang udah ngasih, Kak bahas soal ini kan udah mau Ramadan Kak, bahas soal puasa kodok dong. Pokoknya banyak banget yang ngasih saran juga. Pasti aku bales kok, insya Allah. Kalau misalnya aku lihat ada yang baru masuk, itu insya Allah aku bales gitu. Jadi kalian gak usah takut atau kalian ntar gak kebaca kalau lewat DM, makanya aku lewat komentar aja. Gak usah suudon dulu, kalian DM aja aku dulu, insya Allah pasti aku bales, gak usah khawatir gitu kan ya. Dan buat kalian yang juga masih kekeh pengen komen enggak kurang nih ya kurang bagus gitu ya, atau dengan kata-kata kasar atau yang enggak ada adabnya gitu ya, sok aja mangga, aku udah ngasih tahu di sini. Yang jelas kalau kalian mau ngasih kritik dan saran bisa langsung DM aku udah ngasih tahu sekali lagi, yang kedua kali ini mah. Nah jadi kalau kalian mau tetap seperti itu ya sudah mangga, tapi aku nggak bakal ngebalesin, aku nggak bakal nanggepin juga karena ada transfer pahala.
Dan buat kalian juga teman-teman yang lain yang kasih dukungan ke aku, kasih support ke aku, juga nggak usah nanggepin, nggak usah ngebalesin komen-komen yang kurang bagus itu, nggak usah. Kalian nggak usah berargumentasi, nggak usah berdebat, nggak usah ribut lah gitu ya. Ya udah biarin aja. Itu juga dosa-dosa mereka juga yang berbuat, jadi kalian nggak usah malah ikut kepancing emosinya gitu ya. Jadi sekali lagi aku kasih terima kasih buat kalian yang sudah support aku. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan lonceng kecil-kecil imut-imutnya diklik juga, supaya kalau aku upload video baru kalian bisa langsung nonton. Jika dirasa video aku bermanfaat, jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jadi sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.